yang mana kami juga memiliki jaringan, jejaring ya, koperasi eh, jejaring Asia itu IQ, kemudian di Indonesia sendiri itu ada Inkopdit, diturunkan lagi menjadi Puskop Ciu Borneo, barulah keanggotaannya itu adalah Ciu Ciu Primer. Dan kami memiliki beberapa alat ya. Ada yang kita sebut culek, itu bagian dari tata kelola kredit union. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Ya, semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Waalaikumsalam Inspirasi untuk Bangsa. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mempersiapkan dinamika perguruan tinggi di Indonesia. Menurut rencana, program ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Kampus Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Martono SEMM. Beliau sehari-hari adalah Ketua Pengurus KSP CU Ya. Pancur Kasih dan sekaligus juga Ketua Pengurus Pusat Koperasi CU Borneo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Puji Tuhan, Pak Bambang. Iya, Pak Bambang baik. sendiri apa kabar? Baik. Nah, Pak Martono ini kami wawancarai karena sebagai salah satu alumni kebanggaan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Beliau menyelesaikan S2 di Fakultas Ekonomi dan Ya. Bisnis Universitas Tanjung Pura atau UNTAN, kemudian berkarir di perkoperasian sampai pada jabatannya tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian Ya. sampai saat ini masih menjabat untuk 2022 sampai 2026. Nah, mungkin secara sepintas Pak bisa diceritakan apa yang bisa dikenang selama mengikuti pendidikan atau Betul. kuliah di Untan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang beserta tim Inspirasi Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu serta tim yang saya hormati. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Bambang dan tim yang telah memberikan kesempatan untuk kedua kalinya bagi saya untuk bisa sharing pengalaman, sharing cerita, dan banyak hal yang bisa kita buat untuk bangsa yang kita cintai ini. Pada kali ini saya diminta dari tim Inspirasi Bangsa melalui Pak Bambang memberikan testimoni terkait dengan saya sebagai alumni Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ya. Pertama saya bersyukur Pak Bambang bahwa saya memiliki kesempatan ya, dapat melanjutkan studi di program studi manajemen ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak.
atau yang lebih ya, akrab kita kenal dengan Untan. Yang mana kita tahu yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri unggulan dan favorit, sehingga tidak sedikit masyarakat, terutama orang tua beserta anaknya, yang memiliki mimpi dan bercita-cita untuk dapat kuliah di Untan. Pengalaman dan kenangan saya semenjak menempuh pendidikan tinggi di Untan, yaitu merupakan suatu kebanggaan bagi saya yang berasal dari anak kampung. Kalau dari Pontianak itu sekitar 300 kilometer atau 6 sampai sekitar 5 sampai 6 jam dari kota Pontianak, Pak. Dan saya juga meyakini bukan hanya saya yang bangga, tapi secara umum ya merupakan kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan. Suasana perkuliahannya juga sangat menyenangkan. Selain Untan sebagai perguruan tinggi negeri unggulan, yang kampusnya berada di tengah-tengah kota Pontianak, juga memiliki fasilitas yang sangat baik. Selain itu juga para dosen serta tenaga kependidikannya sangat ramah dan baik dalam memberikan pelayanan. Itu sedikit sepenggal cerita pengalaman dan kenangan saya semenjak duduk di bangku kuliah di Tanpa Bambang. Ya, Demikian. baik. Mungkin Pak Martono ada yang apa eh, dosen yang sangat apa ya berpengaruh atau sangat inspiratif memberi apa namanya bekal yang benar-benar dirasakan sampai sekarang. Ya, terima kasih Pak. Jika bicara pengaruh besar dosen atau mentor dalam kehidupan dan karir saya, dapat saya katakan hampir semua dosen dengan kualifikasi pendidikan dan keahliannya masing-masing, tentu mereka memperkaya ilmu pengetahuan termasuk merubah cara berpikir mahasiswa atau para alumni. Salah satunya yang saya rasakan sendiri. Saya bisa sampai hari ini, Pak Bambang, tentu tidak terlepas ya. Itu semua dampak dari proses pendidikan yang saya alami hingga ke jenjang strata 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Jadi hampir semua dosen itu sangat berpengaruh dalam karir saya gitu. Demikian, Pak. Baik, Bapak sekarang memimpin koperasi yang mempunyai peran ekonomi strategis di masyarakat baik Pontianak maupun Kalimantan Barat. Ya, Nah, kemudian apa betul. latar belakang pendidikannya juga sesuai yaitu ekonomi dan bisnis. Nah, sejauh apa pembekalan ketika kuliah S2 itu bisa diaplikasikan di dalam sekarang memimpin koperasi yang cukup sukses di Kalimantan Barat? Terima kasih, Bapak. KSP, ya, saya selaku Ketua Pengurus KSP Ciu Pancur Kasih dan juga dipercaya sebagai Ketua Pengurus Puskop Ciu Borneo, yang mana anggota primernya itu terdiri dari KSP Ciu Pancur Kasih, KSP CU Lantang Tipo, KSP CU Keluarga Kudus, KSP CU Sahabat Sejahtera, dan KSP CU Semarang. Jadi ada 5 CU primer yang berada di bawah Puskop CU Borneo. Dan puji Tuhan, teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua juga di koperasi sekunder tersebut. Berbicara KSP CU Pancur Kasih, sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini telah memiliki 55 kantor tempat pelayanan atau KC ya,
dan 8 tempat pelayanan khas atau KCP yang tersebar di Kalimantan Barat. Dengan pengelola atau pengurus pengawas dan manajemen sekarang hampir 600 orang. Serta kami memiliki 513 orang kelompok inti atau volunteer yang berasal dari anggota. Termasuk kami pengurus pengawas juga berasal dari volunteer sebelumnya atau kelompok inti. Untuk melayani anggota sekarang ini sebanyak 223.309 orang. Dengan melihat perkembangan KSP Ciu Pancur Kasih, tentu dalam mengelola lembaga yang besar seperti KSP Ciu Pancur Kasih sangat diperlukan jaringan yang luas dan mitra yang baik. Berbekal ilmu pengetahuan yang saya miliki hingga ke jenjang strata 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan dengan program studi manajemen, tentu ini sangat memberikan kontribusi yang besar dalam hidup saya, terutama dalam mendukung tugas saya selaku ketua pengurus ya. Hampir semua teori-teori yang saya peroleh di program studi manajemen ini sangat linier sekali dengan jabatan saya, terutama dalam mengimplementasikan ilmu dan fungsi-fungsi manajemen. Sehingga dalam hal ini saya merasa sangat terbantukan, bersyukur telah mengenyam pendidikan perkuliahan di Untan. Demikian. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, baik Pak. Mungkin yang menarik ketika Bapak menyinggung teori, ini kan praktek koperasi Karbit Union Pak ya ini ya, CU ini singkatannya. Betul. Nah, Ya. itu kan agak beda Pak dengan koperasi pada umumnya. Nah, itu secara teori seperti apa Pak? Apakah juga di apa ya dibahas di dalam pendidikan di Untan itu? Ya, secara umum teori manajemen koperasi ini sama Pak dengan eh, apa yang diimplementasikan di kredit union ini. Ketika kita bicara koperasi, ya secara umum tata kelolanya kurang lebih Pak. Hanya bedanya koperasi secara umum dengan kredit union ini itu terletak di tata kelolanya Pak. Kalau kami di kredit union ini tata kelolanya mengacu kepada gerakan IQ, yang mana kami juga memiliki jejaring ya, koperasi eh, jejaring Asia itu IQ, kemudian di Indonesia sendiri itu ada Inkopdit, diturunkan lagi menjadi Puskop Ciu Borneo, barulah keanggotaannya itu adalah CU-CU Primer. Dan kami memiliki beberapa alat ya. Ada yang kita sebut culek, itu bagian dari tata kelola kredit union. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kami memiliki 4 perspektif ya untuk kita mengukur kinerja itu kami melihat dari sisi perspektif keuangan, perspektif keanggotaan, perspektif bisnis internal,
dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Termasuklah di dalamnya itu adalah pemberdayaan. Itu yang sedikit membedakan antara koperasi secara umum dengan gerakan kredit union, Pak. Tetapi kembali lagi bahwa secara regulasi, koperasi kami taat dan patuh kepada NKRI. Tetapi secara tata kelola kami selain merujuk kepada peraturan menteri dan lain-lain, kami juga menganut eh, tata kelola jaringan kredit union dunia. Demikian, Pak. Baik. Nah, Pak, di dalam praktek koperasi sampai saat ini kan ada dua apa ya, ada dua kutub. Ada koperasi-koperasi yang konvensional, koperasi produksi, distribusi dan sebagainya yang itu banyak sekali yang apa ya, yang runtuh lah gitu ya, termasuk KUD dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada koperasi kredit itu yang berkembang sangat pesat. Nah, koperasi kredit union ini CU ini tergolong yang apa ya, yang stabil. Nah, sebenarnya di mana itu posisinya, Pak itu? Ya, sebetulnya Pak Bambang secara umum sama saja ya praktek-praktek perkoperasian. Hanya bedanya yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami di gerakan kredit union ini kan memiliki jejaring, Pak. Jejaring itulah yang memperkuat kami. Itu yang pertama, Pak. Sedikit berbeda dengan koperasi-koperasi yang berdiri sendiri, tanpa induk, tanpa ada wadah untuk saling berkolaborasi, koordinasi, dan saling mengingatkan. Termasuk di situ ada audit internal sendiri, gitu, Pak. Itu yang pertama, bedanya dengan yang koperasi pada umumnya. Sementara dari sisi lain juga, bahwa perlu kita ketahui, kredit union ini adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya, ciptakan, menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kembali kepada anggota. Oleh karena itu kami memulainya dari pendidikan, Pak. Dari pendidikan. Setiap anggota baru, kami harus membekali mereka dengan pendidikan-pendidikan. Banyak sekali produk-produk pendidikan yang harus kami berikan kepada makan persepsi, baik dari sisi pengelola maupun anggota. Sehingga tidak ada lagi cerita kita tidak paham, tidak tahu gitu ya. Kalaupun terjadi persoalan ya kita bicara. Ya. Apakah itu rapat anggota khusus, itu membahas segala sesuatu yang mungkin kita melihat urgensinya. Termasuk yang terakhir adalah rapat anggota tahunan, itu pertanggungjawaban pengelola, terutama kami pengurus kepada anggota. Itu mungkin sedikit gambaran Pak Bambang, perbedaan teori koperasi secara umum dengan apa yang kami praktekkan, implementasikan di gerakan kredit union. Sehingga memang betul dengan pandemi beberapa tahun yang lalu dan di sekarang ini juga kita melihat, membaca, mendengar ya banyak sekali koperasi-koperasi yang memang tidak mampu berkembang, bahkan runtuh karena mungkin tata kelolanya yang sedikit harus diperbaiki. Demikian, Pak. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik. Nah, tadi Bapak juga bicara soal jaringan. Nah, ini kan juga perguruan tinggi ini juga menghasilkan jaringan dengan alumninya yang begitu banyak, udah 100 lebihnya alumni Untan.
Apakah di lingkungan apa kredit union ini juga banyak yang terdiri dari alumni-alumni Untan, Pak? Ya, baik, Pak. Sebelum saya uh, menjawab jejaring ya, jejaring tentu di awal tadi saya mengatakan dalam tata kelola saya yang praktekkan selama ini memang saya lebih mengutamakan komunikasi dan koordinasi melalui jejaring. Namun saya harus menyampaikan dulu bahwa sebagai penggiat dan pengelola koperasi ya, yang sekaligus sebagai alumni Untan, di awal tadi saya mengatakan bahwa ini berasal atau bersumber dari teori dan ilmu pengetahuan yang saya peroleh selama kuliah. Ya, tentu harus memiliki dan menekan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi. Lagi kalau kita selaku pimpinan seperti saya yang diberi kepercayaan sebagai ketua pengurus ya. Nah, kita tahu bahwa kredit union adalah lembaga yang menghimpun dana dari anggota untuk menciptakan modal bersama sebagai oleh anggota itu sendiri atau self regulation. Nah, ini dalam mengelola koperasi terutama KSP CO Pancur Kasih, saya harus memastikan Pak Bambang bahwa KSP CU Pancur Kasih itu harus selalu dalam keadaan yang baik, terutama dalam mengelola kredit, harus dengan baik dan benar, termasuk melindungi aset anggota, ya, memastikan pelayanan berkualitas, dan memfokuskan pinjaman kepada kebutuhan anggota. Oleh karena itu, jika semua itu berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan KSP CU Pancur Kasih meningkatkan kualitas hidup anggotanya agar menjadi lebih baik dan mengelola sistem untuk lebih handal, tepat, dan terpercaya. Kemudian kalau kita bicara kembali ke topik yang pertama tadi bahwa ketika kita bicara dengan koperasi-koperasi lainnya, menurut hemat saya di Untan ya, sebagai alumni Untan saya memiliki kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya ya. Untan ini memiliki kelebihan dan keunggulan kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya, Pak. Jika kita lihat dari sisi demografis dan geografisnya, yang sangat strategis ya, berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, di tengah-tengah kota Pontianak, serta berada tepat di garis khatulistiwa. Dan juga kita tahu bahwa Kalimantan Barat juga berbatasan daratan langsung dengan negara tetangga, serta memiliki alam iklim infrastruktur yang baik dan keunggulan dalam standar nasional pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta Permenristek Dikti ya Nomor 44 Tahun 2015. Pak Martono sebagai alumni Untan yang termasuk perguruan tinggi dengan akreditasi unggul di Indonesia, apa yang Bapak harapkan? Karena tentu perkembangan di lapangan ini agak berbeda dengan waktu di kuliah.
Maka apa yang diharapkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan eh, proses belajar mengajar yang di Untan menurut Bapak? Ya, terima kasih, Pak. Memang setelah belasan tahun ya, sebagai alumni UNTAN tentu banyak perubahan, Pak. Baik dari sisi infrastruktur maupun dari standar nasional pendidikan tinggi ya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta Permen Ristek Dikti ya Nomor 44 Tahun 2015 ya. Oleh karena itu keterampilan yang paling penting ya, keterampilan yang paling penting bagi lulusan UNTAN khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk bisa bersaing di dunia profesional yaitu harus menjiwai bahwa belajar itu bukan hanya untuk ilmu semata, tapi demi kehidupan. Nah, ini mengandung makna filosofi yang dalam, yaitu pembelajaran sejati terjadi sepanjang kehidupan. Dan dalam berbagai aspek kehidupan itu ada pendidikan. Oleh karena itu, keterampilan dalam beradaptasi, berinovasi, dan bukan. Hanya orang-orang yang mau dan mampu berubahlah yang bertahan. Tantangan dalam kehidupan, terutama tantangan dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, ya, terutama kehidupan sosial dan ekonomi, ya, terlebih lagi dunia bisnis, yang mana kita ketahui yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketersediaan sumber daya yang terbatas, dan persaingan yang ketat serta adanya perubahan teknologi. Nah, bicara jejaring dan dengan sesama alumni, salah satu upaya saya untuk menjaga dalam mendukung karir dan pengembangan profesional, yaitu selaku mitra kerja dengan baik, baik itu dengan para dosen, memaksimalkan media, media sosial alumni untuk tetap menjalin komunikasi sembari menyikapi kesibukan profesi kita masing-masing. Nah, terkait dengan perbaikan-perbaikan, ya, saya selaku alumni agar dapat memberikan kontribusi kepada alma mater, mahasiswa maupun para alumni. Untuk itu saya menyampaikan pesan dan saran saya. Yang pertama untuk alma mater baik pengelola, dosen maupun tenaga kependidikan untuk terus berbenah dan lakukan perbaikan-perbaikan di segala bidang, termasuk dalam layanan, dalam menjawab tuntutan undang-undang dan peraturan lainnya. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa. Untuk adik-adik mahasiswa harus memiliki dan menjiwai rasa bangga sebagai bagian dari keluarga besar UNTAN. Yang mana kita ketahui sekarang ini mahasiswanya kurang lebih mahasiswa baru setiap tahunnya berkisar antara 6.000 sampai 7.000 mahasiswa.
tentu yang mendaftar jauh lebih banyak dari itu. Jaga nama baik alma mater, junjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, dan tetaplah fokus dalam menyelesaikan studi agar dapat selesai tepat waktu yang pada akhirnya nanti dapat membahagiakan kedua orang tua dengan memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghasilan sendiri. Jauh lebih baik jika mampu membuka lapangan pekerjaan baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang terakhir, untuk alumni. Untuk alumni yang sekarang berjumlah kurang lebih 114.000 orang. Tetaplah bangga pada alma mater yang telah membekali kita selama duduk di bangku kuliah. Sehingga kita sekarang dapat memiliki profesi dan jabatan kita masing-masing. Ini semua bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian pada masyarakat. Demikian Pak Bambang. Luar Terima biasa. kasih. Ya, terima kasih sekali Bapak Martono SEMM, Ketua Pengurus KSP CU Panjur Kasih, sekaligus juga Ketua Pengurus Pusat Koperasi CU Borneo, yang telah menyampaikan kesan-kesannya sebagai alumni Universitas Tanjung Pura Ya. Pontianak. Sekali lagi terima kasih, sukses, selamat bekerja, selamat berjuang Pak Martono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video.